Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bappenas yang menyebut bahwa stok beras nasional aman hingga Mei 2027. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya, dan juga bagaimana mengenai pantauan harga. Karena kalau dari informasi yang sudah kita terima dari para pendengar kita pagi tadi ya, dan juga pantauan reporter kami, ada kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Apa kemudian langkah dari Bappenas untuk stabilisasi harga dan juga pasokan? Kami sudah bersama dengan Maino Dwi Hartono dari Tim Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappenas. Pak Maino, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Maino. Pak, jadi perkembangan terkini dari stok dan harga sebenarnya bagaimana? Kalau di stok oke lah, sudah ada jaminan bahwa stok kita aman ya sampai 2027 begitu di Mei. Sementara kalau harga ini, Pak, ini kami banyak terima laporan dari pendengar kami dan juga reporter kami ada kenaikan harga beras. Kondisinya bagaimana sebenarnya, Pak Maino? Ya, baik. Terima kasih Mas Dani dan seluruh pendengar Pro 3 RRI. Jadi memang kalau kita hari ini tentu dari sisi ketersediaan pangan kita, kalau kita bicara beras tentunya ya. Kita tidak perlu khawatir karena memang dari sisi produksi pangan kita itu cukup dan bahkan surplus ya. Artinya produksi total kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita sekitar 31 juta ton. Artinya secara nasional agregat cukup. Nah, mungkin yang menjadi catatan adalah sentra-sentra produksi atau periode-periode panen yang mungkin tidak merata sepanjang wilayah sepanjang waktu, itu yang perlu kita antisipasi bersama. Kita masalah logistik, distribusi dari daerah-daerah sentra ke daerah-daerah yang defisit. Nah, itu yang mungkin menjadi kata kuncinya. Nah, tentunya pemerintah telah melakukan langkah-langkah bagi masalah ketersediaan pangan kita yang tadi juga sudah disinggung. Ya, kita cukup banyak, stok kita sangat luas, banyak sekali, 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan beras pemerintah ini. Kita punya program beras SPHP. Tahun 2026 ini target pemerintah ada sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat, dan sampai hari kemarin realisasi kita sudah mencapai sekitar 52%. Artinya kalau kita sekarang sudah di tengah tahun, saya pikir ini on the track ya. Jadi memang perlu langkah-langkah mitigasi lebih intens, terutama untuk daerah-daerah yang betul-betul defisit, sehingga mungkin perlu optimalisasi penyaluran beras SPHP ke wilayah-wilayah yang katakanlah harganya naik atau daerah-daerah yang defisit. Itu Mas ini. Ya. Nah, mengenai harga perkembangannya bagaimana kalau dari pantauan Pak Maino? Dari rakor inflasi kemarin hari Senin di Kemendagri memang ada sekitar 113 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Tetapi ini justru turun ya dibanding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ada sekitar 139 kabupaten kota. Nah, tentu kenaikan harga ini pun tidak semuanya di atas set ya. Artinya masih juga ada sekitar 40% masih di bawah HET. Ada kenaikan tapi masih di bawah HET. Memang ada juga beberapa yang mengalami kenaikan dan di atas set. Artinya ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah mengendalikan harga beras khususnya, terutama dengan cadangan beras pemerintah yang nanti pemerintah pusat, atau ada juga cadangan pemerintah daerah. Jadi jangan lupa Pak Zeni, jadi pemerintah pusat di Bulog juga ada cadangan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mereka memiliki cadangan beras pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan digunakan untuk stabilisasi, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini juga menjadi penting ya, artinya semua pemerintah bergerak, belum lagi mungkin juga ada dukungan dana dari pemerintah daerah, BTT, dia juga yang bisa juga dimanfaatkan untuk upaya stabilisasi tadi. Nah, ini kalau dari laporan yang kami terima ya Pak, di beberapa daerah itu ada kenaikan harga beras medium maupun juga premium, bahkan sudah di atas HTT. Nah, upaya dari Bappenas selama ini stabilisasi harganya sudah sampai sejauh manakah bisa melakukan penekanan harga agar tidak makin naik begitu Pak Maino? Ya, baik. Ya, memang ini hulu hilir harus sama-sama tersenyum ya. Artinya hari ini petani senang karena harganya baik. Bahkan beberapa harga gabah di petani sudah 7.500, bahkan ada yang 8.000. Tentu satu sisi petani happy, petani senang. Tapi satu sisi kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar. Jadi semuanya happy lah begitu ya sampai konsumen ya, Pak Maino ya. Ya betul. Nah, artinya sekarang tentu dengan kondisi harga yang sebagian adalah mengalami kenaikan, tentu pertama menggelontorkan beras SPHP yang kami tadi sampaikan adalah 820 ribu ton yang ditargetkan 2026. Dan yang kedua, pemerintah daerah juga punya cadangan pemerintah daerah yang baik itu yang ada di Bulog maupun ada di BUMD. Ada juga pola-pola lain melalui gerakan pangan murah ya, atau mungkin ada juga dari program pemerintah bantuan pangan. Nah, ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, Oktober 3 bulan ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilo untuk sekitar 33 juta keluarga bermanfaat. Ini cukup banyak. Nah, ini mudah-mudahan juga ini bisa meredam kenaikan harga karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sekitar sebanyak 10 kilo untuk selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.
Ya, tapi dari pantauan Bapanas Pak, sebenarnya kalau dari kenaikan harga ya, karena kalau dari informasi yang ada kan beras medium saja kan katanya sudah bisa mencapai harga di 17.600, padahal HET-nya kan di bawah itu kan 14.900 kalau tidak salah begitu Pak Maino. Kalau dari pantauan Bapanas sebenarnya seperti apa ini Pak untuk pergerakan harga beras itu medium? Ya, medium itu HET-nya 13.500. 13.500 ya. Kalau yang premium 14.900. Nah, cuman memang kemudian kami sampaikan tadi karena memang harga di hulunya di petaninya memang cukup baik ya, tinggi sekitar 7.000, 7.500. Ya tentunya memang di konsumen ini tidak semua para penggilingan ini bisa menyiapkan premium ataupun medium dengan harga itu. Nah oleh karena itu tentu tugas pemerintah untuk menyiapkan beras medium dan ini beras SPHP. Kita punya outlet penyaluran SPP cukup banyak Pak, ada di 9 titik ya, baik itu melalui pasar rakyat, melalui Korporasi Merah Putih, melalui retail modern, melalui outlet binaan pemerintah daerah, atau juga melalui gerakan Bank Murah. Jadi ini cukup masif dan ini memang perlu kita maksimalkan. Artinya pelaksanaannya mungkin perlu lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat. Artinya tidak di pasar, operasi pasar, tapi mungkin juga langsung gerakan Bank Murah di kantong-kantong masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan. Intinya ini dilakukan lebih masif untuk meredam kenaikan harga beras. Jadi ini memang awal kenaikan itu karena harga gabahnya yang tinggi di tingkat petani begitu ya Pak Maino ya? Salah satunya itu begitu ya. Distribusi. Artinya kan tadi sentral produksi sebagian besar di Jawa, mungkin di Selatan, di Sumatera. Ini kan harus di-move ke daerah-daerah yang kekurangan seperti Kalimantan, Maluku, Papua. Nah ini yang catatan kami memang yang masih tinggi-tinggi yang di atas set ya, terutama di Indonesia Timur. Di Maluku, Papua, mungkin sebagian distribusi kalau begitu ya Pak, problemnya juga ya Pak Maino ya. Betul. Belum lagi masalah logistik Pak Zaini ya, artinya masalah kenaikan BBM, logistik mulai kenaikan itu otomatis juga mengalami kenaikan. Kemarin informasi dari kontainer, pengiriman kontainer dari Surabaya ke Maluku, ke Papua, itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan barang ya, termasuk pangan tentunya. Ya, Pak Maino mungkin bisa disampaikan lagi ke para pendengar kita dan pemirsa RRI ini sejauh mana upaya dari Bapanas untuk mengendalikan harga beras yang sekarang juga dikeluhkan mengalami kenaikan, utamanya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Silakan Pak Maino. Ya, yang pertama tadi mobilisasi ya, tentu Bulog saat ini stoknya sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekian ribu gudang di Indonesia tentunya yang dimiliki Bulog dan semua stoknya tersedia. Tentu Bulog berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah menurut saya, dengan dinas pangan dan perdagangan untuk memaksimalkan gerakan Bank Murah atau operasi pasar. Yang kedua juga dari pemerintah daerah ada juga dukungan dana-dana dari daerah untuk seperti subsidi transportasi, terutama untuk daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah 3TKT yang memang kosnya mahal. Nah, itu juga bukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengendalikan harga agar harga beras ini bisa lebih kita kendalikan. Tentu dari pemerintah pusat selain tadi ada SPHP beras, ada bantuan pangan, ada juga kita berikan subsidi transportasi. Beberapa kali kita juga bantu pemerintah daerah untuk ngirim misalnya ke daerah Sangih Talaut, untuk daerah Batual. Ini daerah-daerah yang remote, yang kepulauan, yang menjadi concern kami tentunya. Ya. Baik, kalau begitu Pak Maino, kami nantikan perkembangan dari Bapanas. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak pagi ini Pak. Baik, sama-sama. Selamat pagi Pak Maino. Dari tim stabilisasi pasokan harga dan juga harga pangannya dari stabilisasi pasokan dan harga pangan Badan Pangan Nasional Bapanas Maino Dwi Hartono.